Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eka Prihatini dari Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang cara kerjanya telah kita praktekkan beberapa hari yang lalu di video yang lalu dengan menggunakan program SPSS dan eViews. Nah, untuk lebih jelasnya materinya akan saya sampaikan pada video kali ini ya. Simak baik-baik. Regresi linear berganda adalah model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis penelitian yang dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu variabel independen yang diuji untuk melihat pengaruhnya terhadap satu variabel dependen dalam satu waktu pengamatan tertentu. Maka regresi linear berganda merupakan analisis data dari beberapa perusahaan atau sampel yang diamati dalam satu kurun waktu tertentu. Salah satu langkah yang penting dilakukan dalam analisis regresi linear berganda yakni uji instrumen. Uji instrumen ini penting dilakukan untuk penelitian yang sumber datanya berasal dari kuesioner. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat apakah butir pernyataan yang telah dibuat dalam kuesioner telah memenuhi syarat utama yaitu validitas dan reliabilitas atau tidak. Adapun fungsi dari uji validitas itu sendiri yakni berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang peneliti gunakan untuk memperoleh data dari para responden. Sedangkan fungsi dari uji reliabilitas berguna untuk mengetahui tingkat konsistensian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam menghasilkan data walaupun kuesionernya digunakan kembali di waktu yang berbeda dengan responden yang berbeda pula. Selanjutnya kita masuk kepada estimasi model regresi data panel. Di sini ada 3 model. Yang pertama ada common effect model, yang kedua fixed effect model, dan yang ketiga ada random effect model. Kemudian kita masuk pada teknik pemilihan model regresi data panel. Di sini ada 3 uji. Yang pertama uji Chow, yang kedua uji Hausman, dan yang ketiga uji Lagrange multiplier. Yang pertama, uji Chow berfungsi untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan common effect model atau fixed effect model dengan hipotesis sebagai berikut, yakni H0 model mengikuti common effect model jika probabilitas cross section F dan cross section C square lebih dari alfa 0,05. Sedangkan HA apabila model mengikuti fixed effect model jika probabilitas cross section F dan cross section C square-nya kurang dari alfa 0,05. Apabila nilai probabilitas cross section F dan cross section C square-nya lebih dari alfa 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa common effect model lebih layak digunakan dibandingkan fixed effect model. Begitu pula sebaliknya. Yang selanjutnya ada uji Hausman. Uji Hausman ini berfungsi untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan random effect model atau fixed effect model dengan hipotesis yakni H0 model mengikuti random effect model jika nilai probabilitas cross section randomnya lebih dari alfa 0,05, sedangkan HA model mengikuti fixed effect model jika nilai probabilitas cross section randomnya kurang dari 0,05. Dengan hasil apabila nilai probabilitas cross section randomnya lebih dari alfa 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa random effect model lebih layak digunakan dibandingkan fixed effect model. Dan sebaliknya apabila nilai probabilitas cross section randomnya kurang dari alfa 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa fixed effect model lebih layak digunakan dibandingkan random effect model.
Yang terakhir ada uji language multiplier yang berfungsi untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan random effect model atau common effect model dengan hipotesis sebagai berikut, yakni H0 apabila model mengikuti common effect model jika nilai probabilitas cross section Bruce pagannya lebih dari alpha 0,05. Sedangkan HA model mengikuti random effect model jika nilai probabilitas cross section Bruce pagannya kurang dari alpha 0,05. Dengan hasil apabila nilai probabilitas cross section Bruce pagannya lebih dari alpha 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa common effect model lebih layak digunakan dibandingkan random effect model. Dan sebaliknya, apabila nilai probabilitas cross section Bruce pagannya kurang dari alpha 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa random effect model lebih layak digunakan dibandingkan common effect model. Kemudian kita masuk pada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi yang menggunakan pendekatan ordinary least squared atau OLS dalam teknik estimasinya. Dalam regresi data panel, model yang berbasis ordinary least squared adalah common effect model dan fixed effect model. Dengan demikian, perlu dilakukan uji asumsi klasik apabila model regresi yang digunakan dalam bentuk common effect model atau fixed effect model. Sebaiknya apabila persamaan regresi lebih cocok menggunakan random effect model, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik karena random effect model menggunakan pendekatan general least squared atau GLS dalam teknik estimasinya. Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji linearitas, autokorelasi, multikolineritas, dan normalitas. Walaupun demikian, tidak semua uji dilakukan dalam regresi data panel, hanya uji multikolineritas dan uji heteroskedastisitas saja yang diperlukan. Nah, kemudian kita masuk pada uji multikolineritas dan uji heteroskedastisitas yang akan kita gunakan dalam uji regresi data panel. Yang pertama, uji multikolineritas, yakni uji ini perlu dilakukan pada regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Tujuannya untuk mengetahui terjadi hubungan saling mempengaruhi antara variabel bebas yang diteliti. Dikatakan terjadi multikolineritas apabila terdapat variabel independen yang memiliki nilai lebih dari 0,8. Sedangkan uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual model regresi data panel. Hipotesisnya yakni sebagai berikut. H0 jika nilai prob Bruce pagan LM lebih dari alpha 0,05 dan HA jika nilai prob Bruce pagan LM kurang dari 0,05. Apabila nilai prob Bruce pagan LM-nya lebih dari tingkat alpha 0,05, maka H0 diterima yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan sebaliknya, apabila prob Bruce pagan LM-nya lebih kecil dari tingkat alpha 0,05, maka HA diterima yang artinya terjadi heteroskedastisitas. Uji yang selanjutnya ada uji kelayakan model atau uji F, yang dimana model ini biasa digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain model fit atau tidak. Apabila uji F tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak untuk dilanjutkan karena model penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan dependen. Bisa juga hal ini terjadi karena adanya hubungan antar variabel independen atau multikolineritas sehingga menyebabkan model penelitian menjadi tidak fit. Ada dua hipotesis dalam uji F ini,
yakni yang pertama berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel, yang menghasilkan hipotesis H0 jika nilai F statistik kurang dari F tabel dan HA jika nilai F statistik lebih dari nilai F tabel. Yang dapat ditarik kesimpulan, apabila jika F statistik kurang dari F tabel, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya, jika F statistik lebih dari F tabel, maka HA yang diterima, artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang kedua, ada hipotesis berdasarkan probabilitas, menghasilkan hipotesis sebagai berikut, yakni H0 jika nilai H0 jika nilai prop F statistik lebih dari alfa 0,05 dan HA jika nilai prop F statistik kurang dari alfa 0,05, yang dimana bisa kita tarik kesimpulan, jika prop F statistik lebih dari alfa 0,05 maka H0 diterima, yang artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya, apabila prop F statistik kurang dari alfa 0,05 maka HA yang diterima, yang artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji yang selanjutnya adalah koefisien determinasi. Hasil dari koefisien determinasi ini menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Nah, semakin besar hasil R-square-nya, maka akan semakin baik karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya. Nilai R-square sendiri berada antara 0 sampai 1 dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, nilai R-square harus berkisar 0 sampai 1. Yang kedua, jika nilai R-square sama dengan 1, berarti naik atau turunnya variabel terikat 100% dipengaruhi oleh variabel bebas. Nah, yang ketiga, jika R-square sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, kita akan menggunakan contoh hasil dari koefisien determinasi yang telah kita lakukan pada pengujian analisis regresi data panel di uji video yang sebelumnya. Nah, di sini hasil koefisien determinasinya menunjukkan bahwa nilai adjusted R-square-nya sebesar 0,42210, yang artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size, ROA, dan NPF dan sukuk sebesar 42,2%. Sementara sisanya yaitu sebesar 57,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Uji yang terakhir adalah uji T, yang dimana hasil uji T ini menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Ada dua hipotesis dalam uji T ini, yakni yang pertama berdasarkan perbandingan T statistik dengan T tabel, menghasilkan hipotesis H0 jika nilai T statistik kurang dari T tabel dan HA jika nilai T statistik lebih dari T tabel, yang mana dapat ditarik kesimpulan apabila nilai T statistik kurang dari T tabel maka H0 diterima, yang artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya, apabila nilai T statistik lebih dari T tabel maka HA diterima, yang artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis yang kedua berdasarkan probabilitasnya. H0 jika nilai propnya lebih dari alfa 0,05 dan HA jika nilai propnya
kurang dari alfa 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan jika nilai propnya lebih dari alfa 0,05, maka H0 diterima yang artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya jika nilai propnya kurang dari alfa 0,05, maka HA diterima yang artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai materi yang telah kita praktekkan cara kerjanya pada video sebelumnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.